Bikin malu sah. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Nuansa Film, sebuah channel yang akan mengajak kalian menyelam dalam sebuah cerita film. Mungkin kita akan sepakat jika ada yang mengatakan kalau dalam hidup ini akan banyak sekali cobaan. Dari cobaan tersebut, ada hal besar yang akan membuat kita jauh lebih kuat untuk menjalani kehidupan jika kita mampu mengambil hikmahnya. Seperti sebuah film yang akan saya ceritakan kali ini. Di sebuah desa terpencil di ujung timur negeri ini, hidup seorang anak perempuan bernama Bete. Dalam darahnya mengalir darah dari terah kerajaan. Bete dirawat oleh kedua orang tuanya yang amat sayang kepadanya. Ia tidak pernah kekurangan kasih sayang sebagai seorang anak. Masa kecil Bete ia lalui dengan begitu gembira bersama dua orang sahabatnya bernama Emilio dan Yunus. Namun ternyata di antara Bete dan Emilio sama-sama memendam rasa suka satu sama lain. Singkat cerita, Emilio mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang akan membawanya menjadi pastor. Mengetahui hal itu membuat Bete patah hati untuk pertama kalinya. Tentu saja dengan memilihnya Emilio untuk menjadi pastor, menyebabkan Emilio tidak akan pernah menikah untuk sebuah pelayanan kepada Tuhannya. Sementara Bete hanya bisa menangis kala itu, karena menyadari dirinya tak akan pernah bisa bersanding dengan Emilio. Singkat cerita, mereka bertumbuh menjadi pribadi yang sudah dewasa. Emilio sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Bete karena Emilio tinggal di asrama yang cukup jauh dari kampungnya. Bete yang tumbuh menjadi gadis yang cantik cukup membuat siapa saja yang melihatnya kagum dengan kecantikannya, termasuk pula seorang pemuda bernama Alfredo. Alfredo pertama kalinya melihat Bete sedang menari dalam sebuah kegiatan tradisional. Saat kegiatan itu selesai, Bete yang tidak diantar Yunus balik ditawari tumpangan oleh Alfredo. Dari sinilah perkenalan mereka dimulai. Meskipun baru kenal, Alfredo berani mendekati Bete yang merupakan keturunan seorang raja. Bahkan Bete dengan mudahnya jatuh ke dalam pelukan Alfredo. Hingga kemudian sebuah malapetaka yang akan mengubah hidup Bete pun dimulai. Bete terlihat oleh bapaknya sedang berciuman di pinggir jalan. Hal itu membuat bapaknya murka dan memarahi Bete habis-habisan. Bikin malu sah. Tidak apa-apa, Mama. Karena tidak mau Bete jatuh kepada orang yang salah, bapaknya berniat menjodohkan Bete dengan seseorang pilihannya. Tentu saja perjodohan itu ditentang keras oleh Bete. Ia menceritakan pula perjodohannya kepada Alfredo. Mendengar hal itu, Alfredo nekat melamar Bete. Ia datang bersama pamannya ke rumah Bete untuk melamar. Namun tentu saja bapak Bete yang tidak setuju dari awal berusaha menolak lamaran itu secara halus. Keluarga Bete meminta mahar yang tidak mungkin bisa dipenuhi Alfredo. Dia bapak seorang pencuri. Dia berkeluarga. Sudah dikeluarkan dari adat. Menyadari penolakan dari orang tuanya atas Alfredo, Bete dipaksa memilih antara dijodohkan atau kabur dengan kekasih yang bahkan baru ia kenal. Anak muda memang masih labil, maka sangat mungkin ia mengambil keputusan secara serampangan. Termasuk juga dengan Bete. Ia memilih kabur dengan kekasihnya dan menjalani hidup tanpa adanya ikatan yang sah. Karena keputusan Bete tersebut, bapaknya sampai tidak mau lagi menganggap Bete sebagai bagian dari keluarga kecilnya. Bete sudah bukan kita punya anak lagi. Singkat cerita, Bete pun hamil. Ia mengandung seorang anak hasil hubungannya dengan sang kekasih. Layaknya seorang istri, Bete mengurus rumah dan suaminya seorang diri. Sementara suaminya menghidupi Bete dari jerih payahnya menjadi petarung jalanan. Maka tak jarang Bete mendapat perlakuan kasar. Sebuah kehidupan yang tentu sama sekali tidak pernah Bete bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Pada awalnya Bete mencoba bertahan, tapi kelakuan kekasihnya semakin menjadi-jadi. Ia tak pernah mengasihi Bete sebagai seorang istri.
Yang ia tahu, BT hanyalah alat pemuas nafsu birahinya. Hingga pada akhirnya BT pun menyerah. Ia seorang diri berjalan dalam keadaan hamil besar menuju ke rumah orang tuanya. Begitulah seorang anak. Sampai kapanpun kita akan selalu mengharap kasih sayang orang tua. Walaupun terkadang sesekali kita merasa angkuh dan menghiraukan pesan dari orang tua. Sesampainya di rumah orang tuanya, BT pun pingsan. Ibunya yang menemukannya tergeletak di depan rumah langsung memanggilkan seorang tabib. Ternyata anak yang dikandung BT harus meninggal di dalam kandungan. Lantas bagaimana dengan ayah BT yang bahkan pernah melontarkan perkataan bahwa BT bukan lagi anaknya? Sebagai orang tua tidak ada yang pernah membenci anak kandungnya. Kadang mereka hanya kalap sesaat lalu kemudian berpikir kembali bagaimana dengan kebahagiaan sang anak. Begitupun dengan bapak BT, ia juga turut menangisi nasib sial yang menimpa BT. Kondisi itu membuat BT menjadi stres. Perlahan ia mulai mengamuk tidak jelas. Dan seperti orang tua pada umumnya, dalam saat kondisi apapun, orang tua akan selalu berada di samping anaknya, termasuk juga bapak dan ibu BT. Dalam keadaan BT yang semakin tidak terkontrol, orang tua mereka terpaksa merantai BT, hingga kemudian datang bantuan dari orang lama. Emilio yang sudah lulus dari pendidikannya pulang ke kampung halaman. Melihat kondisi BT, ia juga sangat terpukul. Bagaimana tidak? BT yang ia kenal sejak kecil adalah seseorang yang pria, sekarang justru menjadi seorang yang sangat terlihat memprihatinkan. Semenjak kedatangan Emilio, kondisi BT mengalami perkembangan. Ia sudah mulai mau makan walaupun sedikit. Karena itulah ibu BT sampai bersujud meminta Emilio untuk membantu mengobati kondisi kejiwaan BT. Bawa BT Emilio. Iya, Mak. Emilio akan ditabiskan jadi imam. Izinkan saya membawa BT bersama saya. Dan mau ambil resiko. Saya yang ambil risiko. Begitulah memang seorang ibu. Ia bahkan rela bersujud tak memperdulikan harga dirinya demi kebaikan anak-anaknya. Namun ironisnya, banyak seorang anak yang sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Emilio akhirnya membawa BT ke tempatnya. Ia berusaha semaksimal mungkin memperlakukan BT dengan penuh kasih sayang. Mungkin kasih sayang yang ia berikan akan dapat menyentuh kejiwaan BT dan sedikit mengobati luka di dalam batinnya. Walaupun berkali-kali Emilio mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari BT yang tidak terkontrol, Emilio tidak pernah putus asa. Ia bahkan merawat BT seperti seorang kakak merawat adiknya, atau bahkan suami merawat istri tercintanya. Yang Emilio yakini sebuah perlakuan dengan dasar kasih sayang akan menghasilkan keadaan yang membahagiakan. Setidaknya itu yang ia tahu dan ia lakukan untuk sedikit mengobati batin BT yang terluka. Perlahan tapi pasti kondisi BT mulai membaik. Ia sudah tidak lagi mengamuk walaupun masih belum mau berbicara. Namun seperti kehidupan manusia pada umumnya, sebuah perjuangan akan selalu menemui hambatan, begitu juga dengan Emilio. Alfredo yang mendengar kalau kekasihnya dirawat oleh lelaki lain naik pitam dan tidak terima. Ia menghasut warga untuk menyerang tempat Emilio, bahkan Alfredo menuduh kalau Emilio telah meniduri BT. Keadaan menjadi semakin kacau semenjak kedatangan bapak BT. Oh, tidak pernah nikahi BT. Siapa berani lawan saya? Saya, BT Kaibau. Pergi. Saya sudah memaafkanmu. Dengan jelas dan tegas BT menyatakan kalau dirinya telah memaafkan semua kesalahan Alfredo. Ya, memang hanya dengan memaafkan kita akan terbebas dari luka batin masa lalu. BT telah terbebas dari rasa sakit dan luka yang selama ini ia derita. Jiwanya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jiwanya lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan BT sebelumnya. Begitulah perjalanan hidup manusia.
Semoga film ini cukup menghibur dan dapat memberikan pelajaran yang dapat kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.